Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar. Kita bertemu lagi di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang keterampilan umpan balik dalam berkomunikasi. Ada keterampilan mendengar dan ada juga keterampilan untuk mendengarkan. Apa sih bedanya? Mendengarkan merupakan proses aktif menerima rangsangan seperti stimulus suara melalui telinga dengan tujuan beberapa alasan. Nah, jenis-jenis mendengarkan itu yaitu mendengarkan untuk enjoyment, mendengarkan untuk information dan listening to help, atau mendengarkan untuk menolong. Hambatan-hambatan dalam mendengarkan itu ada beberapa. Yang pertama, kita itu sibuk dengan diri sendiri, kemudian terbias oleh faktor-faktor eksternal dan adanya asimilasi atau menyela pembicaraan, kemudian faktor kawan ataupun lawan. Nah, biasanya kalau kawan tadi itu didengarkan dengan sesama, tapi kalau lawan itu biasanya kita akan sungkan untuk mendengarkan. Kemudian kita mendengarkan apa yang disukai saja. Hakikat dari mendengarkan yaitu merupakan proses yang aktif tetapi tidak pasif, tidak terjadi begitu saja tetapi harus dilakukan dan disadari. Kemudian menuntut tenaga dan komitmen. Nah, mendengarkan menyangkut penerimaan rangsangan berbeda dengan mendengarkan yang merupakan proses fisiologis. Kemudian mendengarkan tidak terbatas hanya pada isyarat-isyarat verbal, tetapi mencakup semua isyarat yang dapat didengar. Dan mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam segala bentuk komunikasi antar manusia. Nah, berikut merupakan gambaran dari proses komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu ada yang bertindak sebagai komunikator dan sebagai komunikan. Kemudian biasanya antara komunikator dan komunikan itu akan ada beberapa gangguan yang terjadi seperti kebisingan atau salah pengertian sehingga feedbacknya nanti itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Waktu yang digunakan untuk mendengarkan. Dari dua penelitian menurut Rankin dan Bakar, mendengarkan adalah aktivitas yang terbanyak menghabiskan waktu kita pada setiap harinya. Jika kita mengukur tingkat kepentingan suatu kegiatan menurut waktu yang kita gunakan untuk kegiatan mendengarkan, maka mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi yang paling penting. Kebanyakan dari manusia adalah pendengar yang buruk, tetapi kita tidak dapat memperbaiki efektivitas pendengaran tersebut. Karena kebanyakan waktu yang kita gunakan untuk kegiatan mendengarkan, maka meningkatkan keterampilan mendengarkan merupakan usaha yang sangat bermanfaat, sehingga perlu diusahakan. Mendengarkan secara efektif tidaklah mudah, tetapi diperlukan waktu dan energi. Menurut Lead Ranking pada tahun 1929, biasanya orang dewasa itu 30% berbicara, 45% mendengarkan, 9% menulis, dan 16%-nya itu kegiatannya itu adalah membaca. Nah, kalau sebagai mahasiswa, biasanya 17% itu berbicara, mendengarkan 53%, menulis 8%, dan membaca 16%. Nismat dalam PLOS pada tahun 2001 halaman 119 menerangkan bahwa petunjuk untuk mendengarkan secara lebih baik itu dengan cara bersabar, kemudian kita mencegah sikap yang mendesak pembicara, kemudian menyediakan waktu untuk mendengarkan, memperhatikan dengan baik, dan bersiaplah untuk mendengarkan. Kita harus bisa membuka diri untuk menerima pendapat orang lain. Jangan bereaksi berlebihan terhadap suatu pesan dan tahanlah perasaan yang berlebihan itu. Kemudian kita juga jangan bereaksi berlebihan terhadap pembicara. Kita harus fokus pada isi pesan bila pembicara itu membosankan. Terus jangan pura-pura mendengarkan, jangan keasikan dengan pikiran sendiri, abaikan dulu masalah yang lain. Pusatkan pikiran kita pada pembicara dan pesan yang disampaikan itu seperti apa. Fungsi mendengar dalam kehidupan, yaitu untuk membantu dalam cara tepat dalam berkomunikasi, kemudian membangun kepribadian, membangun hubungan yang lebih erat, dan membantu kita dalam pekerjaan biasanya. Dan terakhir untuk meringankan beban orang lain.
Nah, pendengar yang aktif itu yaitu bisa mendengarkan untuk mengartikan atau mengerti apa yang dibicarakan. Kemudian mendorong staf atau petugas untuk bisa ikut berbicara dan menumbuhkan perilaku untuk bisa mendengarkan dengan baik. Namun, ada beberapa feedback atau perbalik biasanya dalam mendengarkan. Tekankan sisi kebaikan, redam kesan jawaban yang salah, kemudian berikan alasan yang kebaikan, kemudian untuk menumbuhkan motivasi yang positif. Analisa kekurangan untuk berikan alasan yang lebih spesifik dan tanggapan spesifik seperti objektif, realistik, dapat diterima. Kemudian kita bisa memberikan komentar yang berorientasi kepada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Kemudian kita mengikuti feedback dengan perilaku mendengar yang efektif dan menyesuaikan tanggapan dengan situasi yang terjadi. Kemudian kita bisa memberikan penghargaan. Nah, Sobat Bidar, sekian dulu pertemuan kita pada minggu ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.